Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahu adzim. Pagi ini topik yang saya angkat adalah tentang memaafkan. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 ini Allah mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah kepada orang-orang itu untuk melakukan yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kemudian sebuah hadis sahih riwayat Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma naqasat shadaqatun, sedekah itu tidak akan mengurangi min malin, dari harta. Dengan bahasa lain, sedekah tidak akan membuat orang jadi miskin. Wa ma zadallahu abdan bi'afin, dan Allah tidak akan menambah pada seorang hamba yang memaafkan illa izan, kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, dan tidak ada seseorang yang sanggup bersikap rendah hati semata-mata karena Allah illa rafa'ahullah, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Para jamaah, dari tiga hal tadi yang kita angkat adalah masalah memaafkan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran itu sudah sangat populer dengan istilah wal afina anin nas. Di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang adalah sanggup memaafkan orang lain. Nah, sekarang saya ingin mengajak kepada semua mustami'in dan hadirin untuk memahami kata-kata al-afu, memaafkan ini. Mari kita pelajari apa itu makna kata-kata al-afu, memaafkan ini. Dalam sebuah kamus yang ditulis oleh Imam Al-Kafawi, kitabnya berjudul Al-Kulliyat, di situ menjelaskan bahwa kata-kata al-afu, memaafkan itu artinya adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepadanya, walaupun sebenarnya mampu membalasnya. Ini untuk orang yang sepadan, yang seimbang lah. Ketika ada orang mukul kita, lalu kita bengkak berdarah-darah, untuk ukuran umum pasti marah dan spontan biasanya ingin juga membalas. Nah, memaafkan artinya adalah ketika kita dipukul sampai berdarah tadi itu, dan sebenarnya kita punya kemampuan untuk membalas mukul, sama, kekuatannya sama, bobotnya pada 60 kilo. Dia mukul, kita bisa mukul, tapi kita tidak membalasnya. Itu baru namanya memaafkan.
Bisa nggak begitu? Angel. Ya kan? Ini kan fisik ya. Nah sekarang melukai itu tidak hanya dalam bentuk fisik, hati. Tiba-tiba kita mendengar ada orang mengolok-olok kita, merendahkan kita, menjatuhkan kita. Maka bangkitlah kemarahan kita itu, ingin juga membalas mengolok-olok dia. Nah, kalau kita sanggup mengendalikan diri, jangan bales, ikhlaskan saja. Itu baru namanya memaafkan. Berarti angel kan ya, angel. Itulah makna kata al-afu menurut Al-Kafawi dalam kitabnya Al-Kulliyat. Jadi intinya adalah ketika kita dizalimi, ketika kita dikhianati, ketika kita ya direndahkan, yang pasti kan sakit hati, itu normal sakit hati. Tetapi sakit hati itu kita biarkan dulu, kemudian kita berusaha untuk menenangkan diri, lalu setelah kita cermati baik-baik bahwa membalas itu juga tidak ada untungnya, maka kemudian kita ikhlaskan untuk tidak membalas pada orang itu, bahkan kita maafkan. Itulah hakikat memaafkan itu. Nah, para jamaah, bagaimana realisasi dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap memaafkan ini? Akan kita coba contohkan bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana ulama-ulama tempo dulu dan ulama kita. Nah, para jamaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali direndahkan orang, dizalimi orang, disakiti orang berkali-kali. Salah satunya pernah diancam dalam suasana perang gitu kan. Nabi kelelahan, kemudian istirahat di sebuah tempat. Waktu itu pas sendirian beliau, tidak ada sahabat yang lain. Ya, mojok lah kira-kira, atau ngambil posisi yang sepi, istirahat berbaring. Tiba-tiba datang seseorang dengan sebilah pedang yang kemudian terhunus, kemudian diletakkan di dekat leher Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, lihat ini, pedang ini sudah ada di dekat lehermu. Sekarang siapa coba yang bisa melindungi dirimu? Maka orang yang mengancam tadi malah ketakutan. Tapi mencoba yang kedua kali, bertanya lagi, Muhammad, katakan lagi, siapa yang akan melindungi dirimu kalau sudah seperti ini? Tidak ada orang. Sahabat-sahabat agak jauh tempatnya, sehingga ketika mengancam pada Nabi dengan pedangnya tadi itu pas, tidak mungkin ada sahabat yang bisa melindungi, tidak, karena jauh posisinya. Nabi tetap mengatakan, Allah yang melindungi saya. Akhirnya orang tadi tak berdaya, dikatakan di hadis ini duduk, gak sanggup berdiri lagi, ngelimprek kira-kira begitu. Kalau di cerita lain malah kemudian keder, terjatuh pedangnya kan gitu. Di sini hanya dikatakan lalu duduk. Nah, saat itu kemudian Nabi berdiri dan seterusnya. Tapi intinya para jamaah, Nabi tidak membalasnya. Nabi kemudian memaafkan atau mengikhlaskannya. Nah, kita menyampaikan berita ini, mari kita belajar dari Nabi kita, bahwa kekuatan iman, kekuatan akidah itu pada suatu saat ketika ucapan ini keluar dari akidah mantap, bisa menggetarkan pihak lain, menerobos ke relung hati yang paling dalam pada orang di depannya tadi itu, sehingga melemahkan dayanya dan diceritakan pedangnya pun tidak sanggup dipegangnya lagi. Kemudian cerita sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mengenal beliau ada seorang
sahabat Nabi, dan kemudian menjadi khalifah yang kedua, menjadi presiden, menjadi kepala negara. Ketika Umar memerintah ya kurang lebih 10 tahun. Nah, para jamaah, suatu saat datang seorang yang bernama Uyainah bin Hisn. Seseorang yang tidak populer lah di kalangan para sahabat itu. Orang kecil, rakyat jelata. Tiba-tiba datang menghadap Umar bin Khattab, tentu melalui proses izin yang menjaga di situ. Ini namanya Al-Khur bin Qais. Ini orang yang senantiasa mendampingi Umar atau semacam ajudan atau penasihat, kurang lebih seperti itu, orang dekat Umar. Diizinkan masuk dan menghadap Umar bin Khattab. Ternyata Uyainah ini sudah lama memendam perasaan marahnya. Maka di hadapan Umar mengatakan, "Wahai Umar, Anda ini pemimpin yang tidak adil. Anda memperlakukan tidak adil kepada saya." Ini bahasa saya untuk agak gampang dipahami. Bagaimana Anda jadi pemimpin kok seperti itu? Sekarang kita bayangkan, kalau itu adalah pemimpin kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah presiden, gubernur misalnya, tiba-tiba datang orang mengata-ngatain dengan kalimat-kalimat yang menyalahkan, ya, menyalahkan. Umar disalah-salahkan, Umar dianggap tidak adil, Umar dianggap berbuat zalim kepada dirinya. Kita bisa menduga bagaimana sikap Umar saat itu. Langsung marah. Karena kita kenal Umar adalah karakternya keras dan gampang marah. Sumbunya pendek, gampang meledak. Itu Umar bin Khattab. Nah, waktu itu Al-Khur bin Qais, ya, melihat Umar kok semakin memerah wajahnya, bahkan ada gejala, kemudian mengangkat pedangnya. Jadi sehingga Al-Khur bin Qais menduga Umar ini akan membunuh orang ini. Kemudian Al-Khur ini membacakan Al-Quran di hadapan Umar. "Wahai Amirul Mukminin, ingatlah Allah pernah memberikan nasihat kepada nabinya." Dibacakan ayat, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah orang, perintahkan yang baik, dan berpalinglah dari orang bodoh. Mungkin bahasa kita, ojo direken wong sing gak genah. Para jamaah, Al-Khur bin Qais mengatakan ayat yang pendek ini belum dibaca lengkap. Jadi kira-kira baru khudhil afwa wa'mur bil 'urf, baru sampai di situ kira-kira Umar tadi yang marah, memerah tadi itu dan mengangkat pedang tadi itu, langsung pedangnya dimasukkan dalam sarungnya. Dan emosinya pun kemudian turun, meredam, dan kemudian tidak lagi marah. Dikatakan di sini kemudian meredam emosinya. Itu keistimewaan yang luar biasa pada Umar. Jadi kalau ada ayat Quran dibacakan di depannya, wah sudah, tidak berkutik dia. Marah yang tadi luar biasa itu kemudian turun, hilang. Dan kemudian diingatkan, wa'arid anil jahilin, ojo direken wong sing gak genah. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Jadi orang tadi Uyainah dianggap orang yang nggak genah, orang yang tidak normal tanda petik. Akhirnya Umar pun memahami, memaklumi, dan tidak jadi untuk membalas berupa kemarahan atau nyala-nyalain orang itu. Umar pun memaklumi dan memaafkannya. Padahal Umar sebagai raja gampang saja pedang itu dibuat kita aja dah, lepas kepalanya itu dengan mudah bisa. Tapi Umar tidak melakukan. Itu namanya memaafkan yang sejati.
Nah, selanjutnya para jamaah, bagaimana pengalaman beberapa ulama? Pada masa pemerintahan Abbasiyah, waktu itu khalifahnya bernama Al-Mu'tasim. Suatu saat para jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal ini mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat rezim. Saat itu rezim didukung dengan atau oleh ulama-ulama tertentu, ulama yang pro rezim. Waktu itu adalah beraliran Mu'tazilah yang berpendapat Quran itu makhluk, kan gitu ceritanya. Imam Ahmad Hanbal sebagai kelompok Ahlussunnah Jamaah tidak mau berpendapat begitu. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nggak ingin mengatakan makhluk Allah, tapi kalamullah. Nah, maunya rezim itu memaksa agar seluruh ulama sama pendapatnya dengan pendapat penguasa, termasuk ulama-ulama yang pro penguasa. Ahmad bin Hanbal tetap dalam pendirian, tidak mau berpendapat seperti itu. Akhirnya apa? Ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Apa yang terjadi para jamaah? Tidak hanya dijebloskan, tapi pun disiksa, dicambuk sampai babak belur, berdarah-darah. Dikatakan di sini sampai pingsan serta darah mengalir di sekujur tubuhnya. Bisa kita bayangkan. Nah, untuk orang-orang normal pasti merasa sakit hati dan marah dan mungkin juga dendam. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak dendam. Kalau sakit pastilah ya, orang normal pasti sakit. Kalau nggak sakit nggak punya perasaan. Sakitnya iya, mau dipukul kayak begitu kok, saya berdarah-darah. Tetapi hatinya kemudian dilapangkan. Setelah itu kemudian mengikhlaskan dan kemudian beliau memaafkan. Kalimatnya begini, aku jadikan kehormatanku halal untuk Abu Ishaq, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim, dan aku telah memaafkannya. Kemudian lagi lebih lanjut Ibnu Taimiyah para jamaah. Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang kontroversial. Pada masanya beliau ini kebetulan juga berseberangan dengan penguasa dan ulama-ulama yang pro penguasa. Kalau yang tadi Ahmad Hanbal itu berbeda faham, itu berbeda faham tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Yang ini sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah juga Ahlussunnah wal Jamaah secara mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah ini penguasanya kabarnya juga pro dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya perbedaan pendapat. Kita tahu kan Ibnu Taimiyah ini kan agak keras. Kalau misalnya kita di Jawa Timur itu ya mirip-mirip seperti orang Persis gitu. Persis itu kan keras pendapatnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ketika Ibnu Taimiyah mengeluarkan pendapatnya ini yang mungkin berbeda dengan beberapa ulama yang ada di sana, terutama yang pro penguasa ini, akhirnya banyak ulama yang tidak suka sama beliau. Terlalu pintar Ibnu Taimiyah itu. Tangannya itu lincah menulis, lidahnya juga lincah berbicara, otaknya cerdas, sulit cari bandingannya. Itu sebabnya maka beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam, atau di sini Syekhul Islam. Artinya ulamanya para ulama, ulamanya dari tokoh-tokoh ulama itu diakui oleh dunia. Nah, karena peristiwa itulah kemudian beliau difitnah
yang rusak ininya, rusak akidahnya, yang macam-macam, pokoknya dianggap rusak akidahnya. Supaya Ibnu Taimiyah ini pikiran-pikirannya tidak terus menyebar, maka dibungkam dengan cara dijebloskan ke dalam penjara. Seperti itu. Dan ternyata Ibnu Taimiyah ini sangat mengerikan. Ya, kalau dulu guru-gurunya termasuk syekh-syekhnya jauh sekian abad sebelumnya Ahmad Hambal itu, ya ceritanya kan fisiknya yang kemudian disiksa sedemikian rupa. Ibnu Taimiyah kemudian bukan hanya fisiknya disiksa, bahkan tangannya tidak boleh menulis, sehingga ketika ada orang mengirim kertas itu tidak boleh. Praktis ketika dalam penjara itu tidak bisa menulis mendapatkan obatnya. Ya, kalau ada orang yang sembunyi-sembunyi ketemu, ya melalui bicara-bicaranya atau nasihat-nasihat lesannya saja. Nah, para jamaah, Ibnu Taimiyah ini difitnah sedemikian rupa, dizalimi oleh mereka, baik oleh penguasa maupun ulama semasanya itu. Tetapi apa kata beliau? Beliau kemudian mengatakan, semua telah aku maafkan. Jadi orang yang memfitnah dirinya, orang yang menzalimi dirinya, baik itu dari kalangan penguasa atau rezim maupun ulama-ulama yang semasa dengan dirinya, yang ikut memfitnah dirinya, semuanya dilepas, diikhlaskan, dan aku maafkan. Nah, para jamaah, kalau saya menyarankan, jangan sekali-kali menghina siapapun ulama itu. Jangan sekali-kali merendahkan siapapun ulama itu. Jangan. Mungkin kita nggak setuju pendapatnya, nggak ada masalah. Nabi sudah ngasih garansi bahwa ketika seorang ulama berpendapat dengan sungguh-sungguh, salah pun dapat pahala dia. Itu garansi dari Nabi, asal serius, ikhlas dalam ijtihadnya. Apalagi benar dapat 2 pahala, itu sabda Nabi. Nah, kembali kepada Ibnu Taimiyah, ternyata beliau ini orangnya besar jiwanya, ya, lapang dadanya, sehingga ketika sudah berada di penjara mendekati kematiannya itu, dia sempat mengucapkan kalimat ini, semua telah aku maafkan. Luar biasa. Nah, para jamaah, satu lagi saya tambahkan, tidak ada di slide ini. Ulama kita bagaimana? Kalau kasus seperti ini, contoh yang paling tepat adalah Profesor Dr. Hamka. Pak Hamka itu pada tahun 1964 difitnah juga oleh rejim. Katanya Pak Hamka ini punya rencana jahat untuk membunuh Presiden Soekarno. Bayangkan. Nah, singkat cerita para jamaah, ketika Pak Karno sudah tidak lagi menjadi penguasa, maka beliau menderita. Kita tahu itu. Kasihan ya. Betapapun Pak Karno ini, berapapun kesalahannya, tapi beliau sangat besar jasanya bagi bangsa ini. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita harus ingat yang baiknya itu. Pada tahun 70 para jamaah, Pak Karno ini sakit menjelang wafat. Kemudian sempat membuat wasiat secara kertas, dititipkan pada ajudan untuk nanti kalau dia sudah meninggal diserahkan pada Pak Hamka. Para jamaah, begitu betul-betul beliau wafat, maka kemudian secari kertas tadi itu oleh ajudan segera dibawa ke Pak Hamka, menemui di rumahnya. Buya, ini ada pesan dari almarhum Presiden Soekarno. Apa isinya? Monggo panjenengan baca. Isinya adalah permohonan dari Pak Soekarno. Mohon Buya Hamka, bila aku sudah meninggal dunia nanti,
berkenan menjadi imam sholat jenazah untuk saya. Para jamaah, untuk ukuran umum Pak Hamka ini dizalimi termasuk oleh Pak Soekarno. Nah para jamaah, orang seperti Pak Hamka ini sudah dijebloskan di penjara tanpa peradilan. Di sana sini juga ada intimidasi macam-macam. Wah, percobaan pembunuhan segala macam. Waduh, luar biasa. Sehingga untuk ukuran umum pasti marah dan mungkin dendam kepada Pak Karno. Tetapi tidak, Pak Hamka tidak ada dendam. Sehingga ketika dimintai oleh beliau pesan agar berkenan menjadi imam sholat jenazah itu, Pak Hamka menjawab, baiklah, akan aku penuhi permintaan beliau. Akhirnya dalam keterangan itu Pak Hamka kemudian berkenan menjadi imam sholat jenazah untuk Pak Karno itu. Ini kalau bukan orang yang berjiwa besar, berlapang dada, tidak akan bisa memaafkan seperti itu. Itulah contoh sikap pemaaf yang luar biasa. Nah, ada hadis ini yang menarik para jamaah. Kalau kita membaca hadis ini dan merenungkan baik-baik, insya Allah bisa meniru mereka itu. Saya baru tahu ada hadis seperti ini. Saya bacakan. Rasul pernah berwasiat kepada sahabatnya bernama Jabir bin Sulaim, wa inni mru'un syatamaka, jika ada orang yang mencacimu, mengolok-olok dirimu, wa ayyaroka, dan ngudal-ngudal cacatmu, apa itu, aibmu, ya, jadi mencaci maki kemudian ngudal-ngudal aib, kesalahan, maksiat, dosa yang pernah ia lakukan. Dan jika ikut ditujuan kepadamu bima yalamu fika, orang tadi memang punya data bahwa kita pernah berbuat tidak baik sehingga menjadi senjata bagi dia untuk menjatuhkan kita. Fala tu'ayyirhu bima talfi, kamu jangan membalas untuk ngudal-ngudal cacatnya dia. Walaupun kamu sebenarnya punya data yang juga untuk menjatuhkan orang itu. Fa innama wabaludun. Jadi peristiwa berikutnya, sanksi segala macam, biarlah dia yang menanggungnya. Ini akhlak yang luar biasa. Saya baru membaca hadis ini para jamaah. Oh, jadi begitu ya. Untuk kita ini para jamaah, umumnya ketika dizalim orang, spontan ingin membalas, menzalimi balik. Itu normal, biasa. Ketika ada orang mukul, del, spontan kan juga ingin del. Paling enggak nangkes dulu baru del, kan gitu. Itu biasa. Ketika ada orang menjatuhkan kehormatan kita, berkobarlah amarah kita, ingin juga menjatuhkan kehormatan dia, kan begitu. Tapi akhlak Islam tidak begitu. Akhlak Islam ini melalui hadis ini mengajarkan, jika ada orang yang mencaci-caci kamu, kemudian mengeluarkan aibmu di hadapan orang untuk menjatuhkan dirimu, kamu jangan ikut membalas melakukan seperti itu, walaupun kamu sanggup untuk menjatuhkan orang itu dengan data-data yang kamu ketahui tentang dirinya. Jangan kamu lakukan. Inilah kira-kira yang kemudian diamalkan oleh para ulama itu, sehingga menjadi sangat pemaaf itu. Dalam sebuah ayat surat Asy-Syura ayat 40, Allah menegaskan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang suka memaafkan. Yang terakhir para jamaah, ada kisah yang sudah sangat viral, terutama di bulan Ramadan lalu itu. Saya cek, saya menemukan hadisnya. Hadis itu riwayat Al-Hakim, oleh beliau disahihkan. Ya.
Penelitian Al-Hakim, hadis ini disahihkan. Kisahnya begini para jamaah. Suatu hari, pada suatu saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Anggaplah seperti begini bayangannya. Nah, di tengah-tengah perbincangan itu tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Saat itu ada Umar bin Khattab memperhatikan Nabi. Nah, Umar bin Khattab penasaran. Lalu tanya, "Ya Rasul, aku tadi lihat panjenengan kok sepertinya tertawa-tertawa. Ada apa ya Rasul?" Nabi mengatakan, "Oh iya, aku baru saja dapat info dari malaikat Jibril." Dapat WA dari malaikat Jibril. Lah, Nabi mengatakan begini ceritanya, bahwa besok pada hari kiamat itu akan ada dua orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menundukkan kepala atau mungkin semacam bersujud gitu. Nah, dua orang ini menghadap kepada Allah, yang satu mengadukan yang lain. Ya, kemudian Nabi menceritakan dua orang ini, yang satu mengatakan, "Ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah, kebaikan-kebaikan pada orang yang di sebelah saya ini berikan kepadaku. Karena orang ini dulu pernah menzalimi aku, pernah memfitnah aku, telah menyakiti aku. Sekarang aku menuntut agar kebaikannya diberikan kepadaku. Ya Allah, saya mohon padamu." Saat itu kemudian Allah mengatakan, "Bagaimana ya? Wong temanmu sudah nggak ada lagi kebaikan sama sekali." Ya mungkin orang ini banyak salah pada yang lain, udah dibagikan pada yang lain. Jadi ketika yang satu menuntut, udah kehabisan amal solehnya, nggak ada apa yang diberikan. Kalau begitu ya Allah, kumohon kepadamu, dosa-dosa yang aku pikul ini tumpahkan kepada dia, agar dia merasakan bagaimana sakitnya hati waktu itu. Nah, ketika itulah Nabi menangis berkaca-kaca. Kemudian dikatakan bahwa pada saat itu semua orang ingin lepas dari dosa yang dipikulnya, semua orang. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan pada orang tadi, "Sekarang angkat kepalamu, lihat itu apa yang di depan itu." Diangkatlah kepalanya, melihat ada bangunan yang indah, istana yang terbuat dari emas dan bahan-bahannya serba mewah luar biasa. Lalu terkagum-kagumlah orang ini dan bertanya, "Ya Allah, wahai Rabb, wahai Tuhan, istana yang begitu indah dan megah itu untuk siapa? Untuk nabi-nabi siapa? Untuk orang siddiq siapa? Untuk wali-wali siapa? Untuk hambamu yang mana?" Allah menjawab, "Itu untuk hamba-hambaku yang sanggup membayarnya." Ya Allah, ya Rabb, apakah ada orang yang sanggup membayarnya? Istana begitu megah, pasti mahal, pasti tinggi nilainya, tidak mungkin ada hambamu yang sanggup membayarnya. Allah mengatakan, "Sebenarnya kamu pun sanggup membayarnya." Maka orangnya semakin heran, penasaran. "Ya Allah, aku punya apa? Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Bagaimana aku sanggup membayarnya? Nggak sanggup saya, Allah, nggak sanggup saya." "Kamu sanggup. Lalu bagaimana caranya ya Allah untuk membayarnya?" "Kamu bisa membayarnya dengan memaafkan saudaramu yang kamu adukan itu." "Oh begitu ya Allah, kalau begitu ya Allah, aku maafkan saja saudara saya ini." "Ya sudah, kalau memang kamu sudah sanggup memaafkan, sekarang gandeng saudaramu itu, ajak sama-sama masuk ke dalam surga." Begitu ceritanya para jamaah. Begitu indahnya sikap pemaaf itu sampai sebegitunya ya digambarkan.
Nah, tadi saya katakan bahwa memang status hadis ini oleh sebagian ulama diperdebatkan kesahihannya. Tapi Al-Hakim sudah menyatakan hadis ini sahih. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah para jamaah tentang sikap memaafkan ini, betapa mulianya. Itu sudah dipastikan oleh Nabi dalam sabdanya, kalau ada orang sanggup memaafkan orang lain, maka orang itu pasti akan dimuliakan oleh Allah. Jika kita membaca hadis sahih ini, kemudian kita ambil cerita tadi, sangat mungkin betapa Allah memuliakan pada orang yang suka memaafkan, sehingga orang tadi kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Jamaah, cukup ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.